Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Teman-teman sekalian, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat 5 waktu. Di antaranya adalah bahwa sholat itu tiang agama, dan sholat adalah amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti. Jika sholatnya bagus, maka amal yang lainnya juga ikut bagus. Sholat adalah menjadi amal penentu apakah amal-amal yang lain itu diterima atau tidak. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub halaman 40, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa seluruh bagian tubuh akan terpengaruh dengan kehadiran hati kita di saat sholat. Orang yang hatinya hadir dalam sholatnya sudah dipastikan bahwa sholat itu bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam kitab tersebut, Imam Al-Ghazali juga menceritakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika datang waktu sholat, tubuhnya bergetar dan wajahnya memerah. Lalu ada yang bertanya kepada beliau, "Ada apa denganmu, wahai Amirul Mukminin?" Kemudian Sayyidina Ali menjawab, "Telah datang waktu sholat, yaitu amanah yang dititipkan oleh Allah kepada langit, bumi, dan gunung. Namun mereka menolaknya, yang mana amanah itu sekarang dipegang oleh manusia." Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu amat zalim dan sangat bodoh. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada seorang yang zuhud, yang ahli ibadah, yang bernama Amr bin Zarin. Suatu ketika ia terkena penyakit sehingga tangannya harus diamputasi. Kemudian sang dokter berkata, "Kamu tidak akan bisa menahan rasa sakitnya. Kami harus mengikat kedua tanganmu dan kakimu." Namun Amr berkata, "Tidak perlu kau mengikat tubuhku. Sekarang aku akan melaksanakan sholat, dan saat aku melakukan sholat maka potonglah tanganku." Kemudian saat ia di dalam sholatnya, tangannya dipotong dan dia sama sekali tidak merasakan sakit. Imam Al-Ghazali menjelaskan, karena begitu pentingnya kekhusyuan dalam melaksanakan sholat, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa khusyuk itu adalah bagian dari rukun sholat, artinya hukumnya wajib. Namun ulama lainnya mengatakan bahwa kekhusyuan itu bagian dari fadilah atau keutamaan sholat. Apabila sholatnya tidak khusyuk, maka sholatnya tetap sah, namun ia belum mencapai kesempurnaan. Di antara hal-hal yang menghalangi seseorang untuk sholat dengan khusyuk adalah sholat dengan menahan hadas. Bagaimana hukumnya sholat dengan menahan hadas? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La sholata bihadratit ta'am wala wahwa yudafi'uhul akhbathan. Artinya, tidak ada sholat ketika makanan telah dihidangkan. Begitu pula tidak ada sholat bagi orang yang menahan dua hadas.
yakni hadas buang air kecil dan buang air besar. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat adalah ibadah yang sangat istimewa, karena sebelum melakukan sholat, syariat Islam memerintahkan segala hal yang dapat mengganggu kekhusyuan sholat hendaknya diselesaikan terlebih dahulu. Seseorang yang sholat dalam keadaan lapar dan makanan sudah tersaji, tentu dia sangat sulit untuk meraih kekhusyuan. Begitu juga orang yang sholat sambil menahan kencing atau menahan buang air besar. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW menegaskan dalam hadis tersebut agar menyelesaikan hajatnya sebelum melaksanakan sholat. Maksud dari hadis ini adalah sholatnya seseorang tidak bisa sempurna ketika dia sedang lapar, sedangkan makanan sudah disajikan. Begitu juga orang yang sholat sambil menahan hadas, itu sholatnya juga tidak bisa sempurna. Sehingga melaksanakan sholat saat makanan sudah terhidangkan, serta kondisi perut yang sedang lapar, dan sholat yang menahan hadas, hukumnya adalah makruh. Makruh itu artinya boleh dikerjakan, tetapi lebih baik ditinggalkan. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi rahimahullah menerangkan dalam menguraikan hadis tersebut, fi hadhil ahadits karahatus sholati bihadratit ta'am alladhi yuridu akluhu lima fihi min ishtighalil qalbi bihi wa dhahabi kamalil khusyu'. Hadis-hadis ini menunjukkan makruhnya melakukan sholat saat makanan sudah dihidangkan, sementara dia berkeinginan untuk menyantapnya, karena hal tersebut dapat menyibukkan hati dan dapat menghilangkan kekhusyuan. Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in juz 1 halaman 226 menjelaskan, makruh hukumnya sholat dengan menahan hadas, seperti buang air kecil, buang air besar, dan buang angin, karena bisa mengurangi kekhusyuan. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan jika kekhusyuan itu menjadi hilang sama sekali, maka sholatnya bisa batal. Dan disunahkan merampungkan hajatnya sebelum melaksanakan sholat, walaupun itu bisa menyebabkan dia kehilangan kesempatan sholat berjamaah karena ia memiliki uzur. Dan jika hajat itu datang ketika di dalam sholat fardu, maka tidak diperbolehkan untuk membatalkan sholatnya. Namun jika waktu sholat sudah mau habis, maka tidak boleh mengakhirkan sholatnya. Hukum makruh ini berlaku ketika hajat tersebut datang saat takbiratul ihram. Jika saat takbiratul ihram rasa kebelet itu hilang, namun dia tahu biasanya akan kembali lagi, maka hendaknya dia merampungkan hajatnya terlebih dahulu. Teman-teman yang dirahmati Allah, dari keterangan-keterangan ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa hukum menahan hadas, baik itu buang air besar, buang air kecil, ataupun buang angin, itu hukumnya makruh ketika hajat tersebut datang saat hendak melakukan sholat. Namun apabila sudah dalam keadaan sholat, menahan hajat tersebut itu hukumnya wajib, karena membatalkan sholat fardu hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam bishawab.